warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita jawab dengan Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para ustadz, ustadzah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan pada hari ini ditambah umurnya. Karena itu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini, yaitu tambahan umur. Dan sebagaimana doa kita selesai atau bangun tidur, doa bangun tidur kita adalah diantaranya alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang ada yang lupa, kita tidak berdoa bangun tidur langsung ke belakang, kadang-kadang gitu ya. Dan doa yang lain adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan badanku. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruh kepadaku. Wa adzinali bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadamu. Jadi doa bangun tidur itu ada beberapa, di antaranya adalah yang saya baca terakhir, yaitu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Coba kita ikuti. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, yang artinya segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah atas kesehatan jasadku, badanku. Wa radda alayya ruhi. Mari. Dan telah mengembalikan ruh kepadaku. Wa adzinali bi dzikrihi. Wa adzinali bi dzikrihi. Dan telah mengembalikan ruh kepadaku. Dan telah mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Jadi kita dihidupkan oleh Allah pada pagi hari ini, tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tadi sudah dimulai dengan Ustadz Syawal, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Sebelum saya mulai, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang Al-Quran. Mungkin ada yang sudah tahu, ini untuk pendalaman, dan yang belum tahu, ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu yang disebut dengan membaca Al-Quran secara tartil. Apakah membaca Al-Quran secara tartil itu? Menurut Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan tartil adalah
tajwidul huruf, yaitu membaguskan bacaan huruf-hurufnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syawal, huruf-hurufnya, makhrajnya dan sifat-sifatnya itu harus tajwid. Artinya tajwid itu bagus atau cantik. Ya, jadi bacaan itu harus bagus dan cantik. Berikutnya, tidak hanya bagus atau cantik saja atau enak saja tidak cukup, tapi juga harus ditambah dengan wa ma'rifatul wukuf. Wa ma'rifatul wukuf, apa itu ma'rifatul wukuf? Dan tahu kapan berhentinya. Nah, tadi sudah ditunjukkan berhentinya di mana. Jadi ada wakof-wakofnya, ada wakof dan ibtida. Tapi ada juga di antara kita yang mungkin ada yang lupa bahwa di dalam Al-Quran ini ada tanda-tanda yang tanda itu terlihat, ada juga yang tanda itu tidak terlihat. Contohnya yang dibaca Ustaz Syawal tadi, ini tanda-tanda wakofnya atau ainnya itu tidak terlihat. Tapi untuk mushaf Rasm Utsmani itu ada tanda-tanda wakofnya. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika membaca itu setiap harinya one day one juz, odoj atau odol, one day one lembar. Banyakan. One day one juz atau one day one lembar, odol. Kalau odol itu namanya one day one lembar. Biasanya gimana kebanyakan? Yang saya tahu kebanyakan one day one lembar, gitu ya. Ada yang one day one lembar, ada one day one halaman, satu halaman gitu ya. Nah, maka untuk yang one day one juz maupun one day one lembar maupun one day one halaman itu nggak masalah kalau untuk membaca. Kalau untuk membaca. Tetapi kalau diniatkan untuk tilawatul Quran yang benar, itu tidak sekedar one day one halaman, tapi perhatikan dengan apa? Tanda ain. Tanda ain. Di kanan kiri kita, di kanan kiri mushaf kita itu ada tanda ainnya. Maka yang betul ya menurut para ulama ahlul Quran itu berhentilah di tanda ain. Ya, berhenti di tanda ain. Contohnya begini. Boleh dilihat mushafnya satu persatu. Misalnya di Al-Fatihah, maka alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Nah, ini di sini ada tanda ainnya, tanda ainnya. Oke. Tapi kalau di mushaf Madinah, nah, ini tidak ada ya. Nah, sehingga kita harus tahu apa itu ma'rifatul wukuf, harus tahu berhentinya. Nah, ini kebetulan akhir ayat, maka ya otomatis berhenti. Nah, yang kedua, sekarang kita pindah ke Alif Lam Mim Al-Baqarah. Kita berhenti di mulai dari Alif Lam Mim, kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kelima ini sudah satu tema atau satu cerita. Gak apa-apa berhenti di sini. Walaupun di sini tidak ada ainnya. Jadi baik mushaf Madinah maupun Rasm Utsmani ini tidak ada ainnya. Yang ini mushaf Indonesia tidak ada ainnya, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena satu tema, satu cerita. Yang ini juga nggak ada. Sekarang kita buka yang kedua, yaitu mulai dari innalladzina kafaru. Nah, ini dari sini harus hati-hati ya. Nah, yang kedua, nah ini pengetahuan tentang ma'rifatul wukuf, mengetahui kapan berhentinya. Nah, ini kalau di mushaf Madinah tidak ada ainnya. Tapi untuk mushaf Indonesia juga nggak ada ainnya. Nggak ada ainnya juga. Maka membaca yang ma'rifatul wukuf, membaca dengan tartil tadi adalah apa? Tajwidul huruf, memperbagus bacaannya, wa ma'rifatul wukuf, dan tahu berhentinya. Maka yang benar berhentinya bukan yang di sini, Bapak Ibu jamaah ya, bukan di sini, tapi cari di ainnya. Nah, kita lihat ainnya di halaman berapa itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Halaman berapa? Ada yang sudah menemukan? Ainnya di sebelah sini tidak ada tanda ain. Ain pertama ada di ayat ke-7.
ayat ke-7. Nah, maka yang paling pas kalau kita membaca Al-Baqarah ayat pertama itu boleh berhenti di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, boleh berhenti di situ. Tapi yang paling bagus lagi, berhentilah di khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun adzim. Berarti kan di ujung walahum adzabun adzim ada huruf ainnya. Ketemu ya? Nah, ini adalah tanda yang dibuat oleh ahlul Quran agar kita membaca tidak sekedar membaca, tidak sekedar berhenti, tapi berhentilah di tanda ain. Ain itu bahasa lainnya adalah ruku'. Berarti waktunya kita ruku', Allahu Akbar, ruku'. Nah, gitu. Atau boleh juga dibagi dua. Misalnya kita sudah hafal ayat ini, maka rakaat pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, berhenti di sini untuk sholat rakaat pertama. Nah, rakaat kedua innalladzina kafaru sawaun alaihim ditambah khatamallahu alaihim walahum adzabun adzim. Dua ayat saja sudah bisa untuk rakaat kedua dan huruf ain. Ain ini kepanjangan dari ruku', waktunya ruku', Allahu Akbar. Nah, jangan berhenti di wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, Allahu Akbar. Nah, ini kurang pas. Ma'rifatul wukuf, mengetahui wukufnya kurang benar, kurang tepat. Kenapa? Karena ayat wa minan nas ini tema baru, cerita baru. Al-Baqarah 1 sampai 5 itu tema tentang ciri-ciri orang beriman atau bertakwa. Itu 1 sampai 5. Boleh langsung dipakai untuk satu rakaat kemudian rukuk. Ayat 6 dan 7 innalladzina kafaru sawaun alaihim dan khatamallahu ala qulubihim itu tema tentang orang-orang kafir. Dua ayat saja, maka boleh dipakai untuk rakaat yang kedua. Sudah, tandanya ain. Nah, ciri-ciri orang munafik dimulai dari ayat ke-8. Wa minan nasi mayaqulu, berhenti di ayat berapa, Bu? Ainnya berikutnya di ayat berapa? Ayat ke-20. Bagus. Nah, sehingga membaca yang betul itu bukan sekedar membaca satu halaman atau satu lembar, tapi berhentilah di ain. Kenapa? Ain itu adalah akhir cerita, akhir tema, paragraf, seolah-olah begitu. Nah, sehingga membaca Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang baca nilainya 10, ada yang membaca nilainya 50, ada yang baca nilainya 100, ada yang nilainya 200 deh. Sama seperti sekolah ya, ada yang SD, SMP, SMA, nah, kan gitu. Gitu. Jadi mengetahui ain ini berarti apa? Berhenti sempurna. Tam, bahasa Arabnya tam. Tam itu apa? Tam, tamat, sempurna. Itu berarti di ain. Nah, ini dibuat oleh para ulama Indonesia supaya apa? Karena banyak orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau yang dari Mushaf Madinah nggak ada. Tanda ainnya nggak ada. Nah, mau tidak mau kita harus tahu artinya. Maka sekarang sudah ada terjemahan, nah, maka itu dimanfaatkan terjemahan itu. Jadi tidak sekedar membaca, tapi mengetahui. Karena baca Quran itu levelnya macam-macam, Bu. Ada 4. Level pertama, level anggap aja SD. Moco Quran saonone, saisone. Kadang-kadang baca apa? Tulisan Latinnya. Nah, ada yang seperti itu. Sudah tua ada yang seperti itu. Nah, itu yang level pertama, level SD. Level kedua, level apa? SMP anggap aja gitu ya. Moco Quran sak tajwite. Nah, panjang pendeknya sudah betul, makhrajnya sudah betul, sifatnya sudah betul, panjang pendek dengungnya sudah betul. Nah, itu level kedua. Moco Quran sak tajwite. Yang ketiga, moco Quran angen-angen sak maknane. Levelnya sudah SMA. Sudah lebih tinggi lagi. Sehingga begitu mau Quran anak-anak sak maknane, itu langsung muncul apa? Langsung muncul komunikasi yang dekat kepada
Allah. Contohnya ini yang sering Bapak Ibu mungkin lupa. Imam membaca surat Al-A'la, kan sering ya? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang betul ini itu waktu sabbihisma rabbikal a'la berhenti sebentar. Kenapa? Karena di situ diartikan ada perintah apa? Bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Bertasbihlah kepada Allah yang namanya itu sangat tinggi. Sabbih, bertasbihlah. Bismi rabbikal a'la, dengan nama Allah yang tinggi. Kita diperintahkan bertasbih. Kalau diperintahkan itu diam atau melakukan? Ketika diperintahkan oleh Allah itu diam atau melakukan? Harusnya. Nah, maka ketika levelnya ketiga, maca Quran angan-angan sak maknani, oh kita diperintahkan untuk bertasbih ini, maka berhenti sebentar imamnya, atau kalau nggak berhenti nggak apa-apa, tapi kita yang mendengarkan langsung subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu kepada Allah zat yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Jadi ada komunikasi, diperintahkan oleh Allah, dijawab gitu. Termasuk tadi membaca surat Al-Mulk misalkan gitu, ayat terakhir yang dibaca innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Nah, sebelum Allahu Akbar berhenti sebentar, atau kita yang sudah tahu artinya langsung, ya Allah, saya kepingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kita diiming-imingi oleh Allah ada pahala yang besar bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang yang taat pada Allah, dan ajrun kabir, yaitu pahala yang besar berupa surga. Masa kita nggak kepingin? Masa kita nggak minta? Maka harus minta. Dan itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza marra tasbihan sabbaha." Ya, sahabat mengatakan, "Idza marra tasbihan." Apabila beliau Rasulullah membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Sabbaha, beliau bertasbih. Tadi itu, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallah. Atau surat Jum'ah ayatnya apa Ustaz Syawal? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardil malikil qudusil aziz. Ayatnya dimulai dari yusabbihu lillah sampai selesai. Maka berhenti sebentar untuk apa? Menjawab subhanallah. Dalam surat apa lagi? Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, subhanallah. Kenapa? Karena yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Masa kita jamaah Masjid Baitur Rahman tidak bertasbih? Padahal sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, yang bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Malu kepada Allah kalau kita tidak bertasbih. Wong langit yang ada di langit dan di bumi bertasbih, ikan-ikan bertasbih, burung-burung bertasbih, pohon-pohon bergoyang itu bertasbih. Masa kita yang berakal dan punya hati tidak bertasbih? Ah, itu maksudnya. Dan ketika ada ayat-ayat tentang surga, kita minta surga. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Selesai baca itu, berhenti sebentar. Untuk apa? Ya Allah, aku minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, itu namanya apa? Adab membaca Quran. Bukan sekedar membaca panjang pendek dengungnya betul, tapi ini diberi surga sama Allah. Ini loh, ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai bagi orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang yang khosyiya rabbah, yang takut sama Rabbnya. Maka kita, ya Allah, aku ingin selalu takut kepada Engkau ya Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati tapi. Nah begitu. Sama juga dengan al-qaryatu mal qaryah wa ma adraka mal qaryah. Yang terakhir bunyinya gimana? Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bagi orang yang sedikit sekali timbangan kebaikannya,
fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat-sangat panas. Maka berhenti sebentar. Untuk apa? Ya Allah, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Jadi baca Quran itu, baik baca di luar sholat maupun dalam sholat, itu adalah komunikasi, ngobrol. Sebagaimana perkataannya Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, kalau engkau ingin ngobrol sama Allah, lakukan sholat. Kalau engkau ingin ngobrol sama Allah, lakukan sholat. Sebaliknya, kalau kamu ingin Allah yang ngobrol sama kamu, bacalah Al-Quran. Nah, karena diajak ngobrol, berarti harusnya nyambung. Supaya nyambung bagaimana? Lihat artinya, kalau nggak tahu artinya. Nah, sehingga ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai hamba-hambaku, jin dan manusia? Jawabannya apa? Ditanya sama Allah ini, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Jawabannya Bapak Ibu apa? Jawabannya? Nah, ada jawabannya. Ada jawabannya. Jawabannya adalah ketika itu diucapkan oleh oleh imam atau ada orang yang baca, kemudian kita menjadi mustami'nya, menjadi pendengarnya, ada jawabannya. Jawabannya adalah, kalau bahasa Indonesia gimana? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jawabannya apa? Masih ada nggak nikmat yang didustakan kita? Jawabannya ada atau tidak ada? Tidak ada. Maka la, minimal la, nggak ada ya Allah. La. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Abbas, jawabannya adalah la bi ayyiha ya Rabb. Tidak ada yang aku dustakan ya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang banyak dikasih macam-macam di dunia, nanti kamu dapat surga. Nikmat mana lagi? Jawabannya apa? Masa nggak jawab ini? Ditanya sama Allah nggak jawab. Gimana kira-kira? Minimal la, tidak ada ya Allah, la. Tapi yang lengkap adalah apa? La bi ayyiha ya Rabb. La bi ayyiha ya Rabb. Coba kita ikuti. La bi ayyiha, la bi ayyiha ya Rabb. Lagi. La bi ayyiha ya Rabb. Nah, supaya ingat ditulis di HP-nya ya. Ditulis di HP-nya. La bi ayyiha, tidak ada yang aku dustakan ya Tuhanku. Nah, harus begitu. Kalau enggak, malu kita sama Allah. Gimana ya? Ngajinya bagaimana selama ini? Bukankah kita sudah bertahun-tahun ngaji, diajak ngobrol sama Allah kok diam aja? Nah, harus kita munculkan rasa malu kepada Allah. Nah, ini sudah masuk ke tehri ini. Mana rasa bersyukurnya? Begitu juga ketika surat At-Tin itu terakhir di mana? Gimana Ustaz? Alladzi apa? Yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallah, bukankah Allah bi ahkamil hakimin adalah hakim yang seadil-adilnya nanti pada hari kiamat? Jawabannya bagaimana? Bahasa Indonesia dulu. Jawabannya apa? Benar. Nah, tadi Bapak betul. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya nanti pada hari kiamat? Benar. Nah, itu juga jangan langsung ya, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah, berhenti sebentar. Untuk apa? Menjawab pertanyaannya Allah. Alaisallah, bukankah Allah bi ahkamil hakimin adalah hakim seadil-adilnya? Minimal apa? Benar ya Allah. Nah, bahasa Arabnya apa? Bala. Nah, iya itu selain na'am itu menggunakan bala. Bala, benar ya Allah. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Coba diikuti ya. Bala, coba. Bala. Artinya iya. Benar ya Allah. Wa ana ala dzalika. Mari. Wa ana ala dzalika. Dan aku terhadap yang engkau sampaikan itu
minasyahidin, setuju. Ya, minasyahidin termasuk orang-orang yang menyaksikan, orang yang menyetujui. Ya. Jadi ada obrolan, nyambung, ditanya, nyambung, ditanya, nyambung, diperintahkan. Perintahnya baik tersurat maupun tersirat harus dijawab. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawabannya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini riwayatnya sahih, ya. Ditulis pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab. Ada ayat tentang surga, minta surga atau diam aja? Ada ayat tentang surga, minta surga atau diam aja? Minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Ya, ini seperti ya, oke ya. Baik, lagi ke sini. Jadi ini termasuk ma'rifatul wukuf, mengetahui wakaf-wakafnya, tapi juga ditambah dengan apa? Mengetahui maknanya. Sehingga mau tidak mau kita harus apa? Belajar terjemahan. Sering lihat terjemahan. Nah, karena ayatnya diulang-ulang, lama-lama kan kita paham. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Banyak apa enggak ayatnya seperti itu? Banyak bolak-balik seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bolak-balik ketemu seperti itu. Nah, maka seperti itu. Jadi tidak asal membaca, tapi kita tingkatkan apa? Level pengetahuan membaca kita. Kita upgrade. Kalau orang aja punya keterampilan, misalnya keterampilan teknik, keterampilan akuntansi, keterampilan apapun, itu dia upgrade. Betul nggak? Orang yang punya keterampilan, skill, kan dia upgrade dia. Punya keterampilan IT, keterampilan nyetir, itu ada upgrade. Pilot itu ada upgrade-nya. Sebelum pesawat besar, kecil, tambah besar, tambah besar. Nah, membaca Quran juga harus ada upgrade. Tidak sekedar membaca. Pertama tajwidnya dulu. Tajwidnya betul, terjemah. Setelah terjemah apa? Tahu tema. Sehingga nanti membacanya tidak asal membaca. Kenapa? Malu sama Allah. Bertahun-tahun baca Quran, tapi tidak ada peningkatan, malu sama Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak itu? Para ulama tafsir mengatakan salah satu nikmat yang banyak, nikmat yang paling besar yang tiap hari kita ketemu adalah nikmat diberi Al-Quran. Coba, nikmat mana yang bisa mengalahkan Al-Quran? Tidak ada. Yang satu hurufnya dapat pahala, dapat kebaikan 10. Padahal kita membaca tasbih subhanallah nilainya 10, Allahu Akbar nilainya 10, tapi dengan Toha nilainya sudah 20. Berarti inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi engkau pada nikmat yang banyak adalah apa? Al-Quran. Nah, karena itu kita harus serius belajar Al-Quran. Minimal tahu, tidak asal membaca, tapi lihat nih ayat-ayatnya ini. Ya, dah, ain. Terus begitu kedua, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat kedua satu, tema kedua. Sehingga kalau jadi imam, misalkan baru menghafal ya, Bapak Ibu, mulai baca alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Boleh nggak berhenti di sini? Boleh. Rakaat pertama, boleh. Ya. Rakaat kedua, mulai dari masaluhum berhenti di ain. Nah, ini. Berhenti di ain. Ain apa tadi? Kepanjangannya ain apa tadi? Rukuk. Waktunya rukuk. Allahu Akbar. Nah, diberi tanda oleh para ulama. Artinya pas ciri-ciri orang munafik apa? Masaluhum kamasalil ladzis. Nah, nanti bisa dilihat artinya. Nanti misalkan sudah tambah lagi hafalannya, mulainya jangan dari masaluhum. Saya pernah jadi makmum diimami oleh seseorang, dia bacanya masaluhum, kurang pas. Misalkan gini, habis waladhdallin amin. Rakaat pertama, perumpamaan mereka masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro, seperti orang yang menyalakan api. Kalau yang ngerti bahasa Arab, ini perumpamaannya siapa? Betul nggak? Kok tiba-tiba masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro? Ini perumpamaannya siapa?
Jangan asal membaca, asal di depan. Enggak bisa. Kenapa? Ini depan ini kalau nggak ada ainnya, ini mesti ada hubungannya dengan sebelumnya. Nah, malu kalau kita nggak belajar begini, malu sama Allah. Ya enggak? Waktu kita banyak, kita HP-an, WA dan lain berjam-jam mau, tapi untuk baca seperti ini yang sangat-sangat mudah, itu harusnya kita malu sama Allah. Oke. Mulai berikutnya lagi apa? Ya ayuhan nasu budu. Nah, yang menarik. Nih. Berikutnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tak beri kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira adalah surga. Ya, dapat buah-buahan macam-macam. Terus juga ada bidadari-bidadari, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kita kepengen nggak dapat surga? Pemandangannya indah, ada bidadari-bidadari, ada buah-buahan, rumah yang macam-macam, emas-emasan, sutra dan lain-lain. Kita pengen apa enggak? Kalau pengen berarti minta apa enggak? Harusnya minta. Sehingga selesai wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah, selesai hum wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Kita bilang apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Coba diikuti. Allahumma inni as'alukal jannah. Coba. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Gitu. Atau kalau enggak diganti dengan Allahumma ja'alna minhum. Coba diikuti. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, aku kepengin menjadi bagian dari mereka. Itu. Hum fiha khalidun. Ketemu dengan orang-orang kafir. Nah, coba. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa lahum adzabun adzim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kita minta perlindungan atau diem aja? Minta perlindungan. Gimana? Allahumma la taj'alna minhum. Coba. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Ada azab yang pedih bagi orang-orang kafir, bagi orang yang tertutup hatinya. Maka ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Allahumma la taj'alna minhum. Itu komunikasi. Kalau enggak, berarti kita nggak malu sama Allah. Berarti kita nggak takut kepada Allah. Ya, udah selesai waktunya, habis. Oh, masya Allah. Ya sudah, itu aja ceritanya ya. Ini materinya ada banyak, tapi nah itulah, ini qadarullah semuanya. Tapi ini adalah suatu ilmu yang sangat penting, kan gitu ya? Karena banyak orang yang lupa. Jadi karena itu kesimpulannya Pak, berhenti di ain. Ain artinya apa? Ruku. Lihat semua juz 30. Juz 30 itu jurus surat pendek maupun surat-surat panjang, akhirnya ain. Berarti apa? Habis apa? Lakum dinukum waliyadin ain. Berarti waktunya ruku. Nah, demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Malu kalau kita tidak belajar Al-Quran. Juara bertahan hanya itu saja yang kita ketahui. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Faisal atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita.